Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada kesan Jokowi mulai tonjolkan Prabowo. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia atau LIMA, Ray Rangkuti, mengatakan jika ada babak baru pentas politik nasional di tengah wabah COVID-19, maka itu adalah makin akrab dan mesranya Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bukan saja akrab secara personal, berupa makin saling memahaminya, kedua tokoh ini secara personal juga makin padu dan baiknya jalanan politik keduanya. Begitu kata Ray pada tanggal 14 Juli hari Selasa. Bukan tanpa sengaja, misalnya kata Ray, cara Jokowi memberikan amanah tambahan bagi Prabowo, yakni menjadi Ketua Ketahanan Pangan Nasional. Amanah ini sekaligus mengkoordinir setidaknya 3 kementerian, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR. Tentu saja pengalaman Prabowo yang pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, salah satu alasan mengapa jabatan ini diembankan kepada beliau. Selain itu, lanjut dia, tugas baru ini membuat asumsi bahwa ketahanan pangan bagian dari pertahanan nasional, di mana Menteri Pertahanannya adalah Prabowo, jika menjadi dasar jabatan ini diemban oleh mantan Danjen Kopassus itu. Tapi di luar kelayakan argumen, pilihan ini tak lepas dari jalinan makin dekatnya hubungan personal antara Jokowi dengan Prabowo. Ada kesan kuat Jokowi mulai menonjolkan Prabowo masuk ke sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik. Bahkan sambung Ray, kebutuhan sangat strategis yakni menyangkut kebutuhan pangan masyarakat. Dengan sendirinya jabatan baru ini akan menarik Prabowo ke persoalan harian masyarakat, membuat Prabowo bahkan akan bisa tampil setiap hari untuk menjelaskan langkah atau tindakan pemerintah dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan nasional. Menurut dia, bila hasilnya memadai, secara otomatis akan menaikkan popularitas Prabowo, dan tentu saja jika sebaliknya akan juga dapat memudarkan namanya di pentas politik nasional di hari-hari ke depan. Jokowi dan Prabowo sama-sama melihat bahwa jabatan Menhan memang bergengsi, tapi tidak populer, sehingga pengalaman 6 bulan terakhir ini menegaskan itu keakraban keduanya di pentas politik. Mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini menganggap nama Prabowo redup sekalipun tidak jatuh. Popularitas dan elektabilitasnya hanya berkutat di angka 20%. Sementara pesaingnya yang lebih muda, popularitas dan elektabilitasnya tampak cukup dinamis. Maka Prabowo membutuhkan jabatan yang bukan saja strategis atau bergengsi tapi juga memberikan dampak pada popularitas. Saya kira jabatan ini bagian dari upaya mendongkrak kembali popularitas Prabowo oleh Pak Jokowi. Jadi kita tunggu saja langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan. Begitu katanya. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menunjuk Menteri Pertahanan Nasional Prabowo Subianto sebagai leading sektor program lumbung pangan nasional. Terkait itu, akademisi Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi tak percaya dengan Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Syahrul Yassin Limpo. Kalau misalnya Presiden mengalihkan penugasan soal pangan, kan kesan dibalik itu artinya Presiden tidak percaya kalau urusan pangan dijalankan oleh kementerian yang memang tupoksinya seperti itu, yaitu Departemen Pertanian. Kata Rocky Gerung dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada hari Senin 13 Juli. Lanjutnya, ia menduga Jokowi menyerahkan tugas ke Menhan karena takut disalahgunakan oleh Menteri Pertanian. Atau Presiden menganggap bahaya kalau tugas itu dikasih ke Kementerian Pertanian. Mungkin akan dikorupsi atau segala macam. Mungkin Presiden dapat bocoran korupsinya tinggi di Departemen Pertanian. Selain itu, ia juga menilai tidak adanya urgensi Jokowi memindahkan program lumbung pangan nasional ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, lebih masuk akal apabila program lumbung pangan nasional tetap di bawah Kementerian Pertanian, namun strateginya disusun oleh Kementerian Pertahanan. Presiden Jokowi yang menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Jokowi mengatakan food estate ini bisa ditanami banyak komoditas. Kalau misalnya kekurangan beras, ya tanam padi. Kalau kekurangan jagung, ya tanam jagung. Kemarin sudah kami cek, jagung bisa dan padi bisa. Cabai, tanam di situ.
Segera setelah itu Jokowi dikritik ramai-ramai, langkahnya dianggap tidak tepat. Manakala urusan diserahkan pada bukan ahlinya, justru saya khawatir gagal. Saya usul dan saran agar diserahkan kepada Kementerian Pertanian saja. Begitu kata Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin, lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan Tirto pada hari Selasa 14 Juli siang. Komisi 4 merupakan satu dari 11 komisi di DPR RI. Ia membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan. Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota Komisi 4 dari PKS Selamat. Ia mengatakan lumbung pangan seharusnya diserahkan pada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Cukup kasih target kepada Menteri Pertanian. Kalau tidak tercapai, dengan segala hormat Mentan harus mundur. Begitu kata Selamat. Menurutnya, penunjukan ini secara tidak langsung menunjukkan ketidakpercayaan Jokowi kepada SJL, yang tempo hari ramai dibicarakan karena kalung antivirus corona. Di sisi lain, kalau TNI dikasih tugas yang keluar dari tugas utamanya, saya khawatir akan menurunkan profesionalitas para prajurit. Saya khawatir kalau rencana ini gagal, maka menjadi kegagalan Pak Prabowo dan TNI. Ujar anggota Komisi 4 lain, kali ini dari fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka kepada wartawan. Ia juga tak sepakat dengan penunjukan ini. Jokowi sendiri tahu kritik semacam ini akan muncul. Di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin 13 Juli lalu, ia mengatakan Prabowo menjadi komandan di proyek ini karena yang namanya pertahanan bukan hanya urusan alutsista, tapi juga perkara ketahanan pangan. Bahkan katanya Prabowo sudah melakukan kalkulasi detail dan Menhan sudah menyampaikan hitung-hitungan kos berapa, anggaran berapa dalam pembangunan food estate. Namun bagi anggota Komisi 1 dari fraksi PKS Sukamta, bukan berarti Kementerian Pertahanan harus memimpin proyek meski ketahanan pangan memang merupakan unsur penting dari ketahanan nasional. Ada beberapa sektor penting untuk membangun ketahanan nasional. Kan tidak berarti Kemhan mengurusi semua hal. Katanya seperti itu. Kemhan, Bulog, Badan Ketahanan Pangan harus dilihat sebagai satu kesatuan, usaha membangun ketahanan nasional. Ia juga tidak setuju dengan penunjukan ini karena Prabowo dan instansinya sudah punya beban dan tanggung jawab yang besar terkait ketahanan nasional. Akan lebih baik jika setiap sektor yang sudah ada dapat didorong bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing. Hal ini juga merupakan bagian dari wujud membangun ketahanan nasional. Dia juga tak setuju dengan proyek ini karena menurutnya diputuskan terburu-buru. Bukan hanya Prabowo dan Tito yang akan kendalikan pemerintahan pasca kudeta. Isu kudeta politik masih ramai diperbincangkan, yaitu Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hargens yang mengawali isu ini dengan mengklaim telah mengantongi nama-nama orang yang hendak melakukan kudeta. Kudeta atau gimmick politik saja, sindir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam akun Twitter pribadinya sesaat yang lalu pada hari Selasa 9 Juni. Lebih lanjut, dia juga menyinggung opini yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengendalikan pemerintahan jika terjadi kudeta. Menurutnya, aturan mengenai pengendalian pemerintahan pasca kudeta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8, di mana bukan hanya Prabowo dan Tito yang akan memimpin negeri pasca kudeta, tapi juga ada keterlibatan Menteri Luar Negeri yang saat ini dijabat oleh Retno Marsudi. Jadi bukan hanya duet tersebut yang kendalikan pemerintahan, melainkan Menlu, Mendagri, dan juga Menhan. Begitu tegasnya. Masa kepemimpinan itu pun hanya berlaku selama 30 hari. Tugas utamanya juga bukan untuk menyelenggarakan pemilu, memilih presiden dan wakil presiden. MPR yang akan menggelar sidang untuk pilih presiden dan wakil presiden yang baru. Begitu pungkasnya. Selain upaya kudeta, wacana mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo pun terus ramai diperbincangkan banyak pihak. Di mana isu ini memang berawal dari pernyataan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang belum mungkin terjadi. Akan tetapi Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (SPPS) Bambang Istianto juga memiliki pandangan yang berbeda. Sebab dia melihat kondisi pandemik corona atau COVID-19 membuka setiap potensi bisa terjadi. Dalam politik, sesuatu yang tidak mungkin dalam waktu singkat berubah jadi mungkin.
Ujar Bambang Istianto kepada redaksi RMOL pada hari Selasa 9 Juni. Indikasi memungkinkan terjadinya kudeta, terang Bambang, bisa dicermati dari faktor internal yang berkembang saat ini. Ia mengurai faktor internal seperti munculnya faksi-faksi dalam kekuasaan memberikan sinyal yang menginginkan terjadinya pergantian kekuasaan. Di samping itu, melemahnya kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap terpuruknya kondisi makro maupun mikroekonomi dalam negeri. Kedua hal tersebut menurut Bambang semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah. Kemudian ditambah kelompok penekan bersuara semakin kencang mulai dari kampus UGM melalui webinar yang bertajuk Pemakzulan Presiden juga menghangatkan suhu politik di Indonesia. Bambang juga menyebutkan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah juga bisa menjadi pemicu kudeta pemerintahan. Faktor ini bisa menjadi push faktor pemakzulan tersebut. Kasus hukum yang menimpa seorang pemberani seperti Ruslan Buton menuntut mundur Presiden Joko Widodo melalui medsos menjadi indikasi reaksi publik semakin mengeras. Begitu katanya.